warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, terdiri dari 2 orang, yaitu saya Muhammad Alamin dan saya Ahmad Habib. Di sini kami akan membuat video tentang mata kuliah bimbingan dan konseling yang dosen pengampunya itu adalah Ibu Herda Novita Irmayanti, SPDI MPD. Salam, silakan masuk. Silakan duduk, amin. Ya, Pak. Terima kasih saudara Amin sudah datang ke ruangan sini. Jadi apa kabarmu, Amin? Jadi Pak, saya datang sini, saya sejujurnya ada sedikit masalah Pak. Jadi kedatangan saya di sini, saya mau konseling Pak. Jujur, saya sedang tidak baik saja Pak. Hidup saya akhir-akhir ini terasa sangat berat Pak. Ya, terima kasih sudah jujur sama Bapak. Bapak di sini akan mendengarkan. Bisakah kamu ceritakan bagaimana cerita lebih lanjutnya atau masalahnya yang kamu alami? Jadi gini Pak, beban ekonomi keluarga saya makin menekan saya Pak. Saya merasa jadi beban bagi mereka. Setiap kali saya butuh ongkos untuk makan atau tugas kuliah itu, hati saya seperti ditusuk Pak. Saya tahu kondisi ekonomi keluarga saya saat ini sedang sulit Pak. Saya paham masalah kamu ini. Mungkin kamu merasa bersalah kayak bergantung dengan orang tua kan? Iya Pak. Rasa bersalah itu membuat saya sulit untuk fokus saat belajar Pak di kuliah itu. Kadang kan di kelas saya itu pikiran saya kayak melayang-layang tuh Pak, mikirin yang tadi, mikirin biaya hidup dan bagaimana caranya agar bisa saya ini membantu orang tua. Mungkin mana itu sebuah perasaan manusiawi lah, ya berita orang pasti dia kepikiran gitu. Tapi kau ini bepang sudah peduli atau punya hati lah, peka lah terhadap orang tua. Tapi kau ini ingat juga pada orang tua, mungkin pasti ada keinginan, pasti anak melihat kau ini menyelesaikan kuliah dengan baik gitu. Jadi dengan menghadapi perjuangannya itu bisa itu termasuk memperjuangkan demi mereka gitu. Mungkin benar Pak, tapi belum cukup di situ juga Pak. Saya ada masalah lain. Masalahnya tuh hubungan saya dengan pasangan saya itu juga sedang bermasalah Pak. Itu tentu bukan hal yang ringan gitu. Saya itu merasa semakin tidak punya tempat untuk bersandar gitu Pak. Oh, jadi kau ini kayak memiliki di tengah-tengah tekanan gitu, kayak di berbagai sisi, kayak di sisi keuangan tadi, akademik, hubungan emosional. Mungkin ini termasuk masalah yang ringan lah anggapannya. Jadi masalah-masalah yang kayak ini kau suka berkisah dengan pasanganmu gitu, menceritakan kepada pasanganmu gitu. Kalau di sini sudah Pak, sudah detail saya Pak ceritakan ke dia. Tapi saya merasa dia itu tidak sepenuhnya mengerti Pak. Saya juga kadang cepat emosi karena pikiran saya kan penuh gitu kan. Ditambah lagi dengan hubungan saya ini yang malah memperparah keadaan mental saya Pak. Mungkin wajar ya Bang, dalam keadaan kita emosi ini, mental kita ini lelah lah ya. Mungkin emosi kita ini jadi mudah terpancing gitu. Tapi salut juga Bang pada kau nih, sudah mencoba berbicara, kita terbuka, dia masuk ke ruangan sini, sudah terbuka. Itu termasuk langkah yang penting lah untuk tepat lah untuk masih jadi berbicara di sini. Tapi Pak, kadang saya itu berpikir apakah karena saya ini lemah, kayak kenapa ya gitu kan, beban hidup saya ini kan berat gitu. Kadang kau ini kan ada lemah, kadang atau kau ada lemah.
Malah kau nih kuat sejujurnya, masih bisa berdiri dan berjuang sampai wahini dulu. Meskipun banyak beban yang kau alami, tapi kau masih sampai di sini kau berjuang. Dengan banyak ini kau kan ada lemah kan ya. Jadi ibaratnya tuh orang tua tuh orang yang bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi orang yang tetap bangkit walaupun jatuh berkali-kali. Nah, jadi anggapannya ini kau nih masih kuat, ada lemah kan ya. Iya sih Pak, tapi kan saya kan cuma ingin keluar dari tekanan seperti ini Pak. Tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana atau kayak apa gitu Pak. Nah, ini sudah masuk solusi yang tepat saya menuju ya. Jadi di sini kamu bisa memulai dari tekanan-tekanan yang dahulu. Misalnya pertama tuh kita atur langkah-langkah kecil atau langkah-langkah yang kita bisa kontrol ya toh. Misal yang pertama tuh kita cari peluang kerja yang ringan lah, supaya kita ini bisa meringankan beban orang tua. Kan tadi merasa kayak masa tertusuk untuk meminta uang dari orang tua. Nah, dengan kita mencari kerja dengan mungkin mempermudah kita. Jadi kita kurang kita minta gitu. Lanjut yang kedua, buat jadwal yang fleksibel agar tetap bisa beristirahat. Misal jam istirahat kita tetap istirahat, jam bekerja. Dengan jam istirahat itu kita ganti dengan kegiatan lain atau apa? Kita melakukan dengan membuang waktu lah, gunakan istirahat itu dengan baik. Dengan ini sudah kita lelah istirahat, lalu pulang. Gue masalah di hubungan asmara maksudnya itu benar istirahat aja. Yang ketiga gimana bisa juga dengan kurangi komunikasi yang menambah tekanan dengan pasangan gitu. Berbicara jujur soal kondisi mentalmu gitu. Misal mentalmu nih kurang baik, bapak dia atau kedemot gitu. Udah kuliah banyak tugas minik aja misal. Cepat ya, udah koyuhan istirahat gitu. Jadi kada mengganggu pikiran kita, mental kita ini sudah koyuhan di kuliah nih, tambah pasangan kita juga berdebat berkelahi kalau misalnya jadi dikurangi lah gitu. Anak berapa tuh ambil waktu untuk menenangkan diri gitu, seperti lewat ibadah atau aktivitas sederhana yang kamu sukai itu, hobi, misal hobimu apa men? Nah dengan hobi itu, banyaknya hobi olahraga bisa juga. Nah dengan kita menenangkan waktu dengan hobi kita bisa main futsal, jadi kayak kita ini tenang, menjadi hidup itu nyaman. Itu tenang itu kan. Lawan dia dengan hobi itu, dengan beribadah, taat beribadah, itu berdoa kepada Tuhan. Mungkin itu langkah-langkah yang baik lah untuk memulai yang tadi. Itu masuk akal sih Pak. Tapi bahkan kayaknya saya sering lupa bahwa saya itu tidak seharusnya menyelesaikan semua masalah itu sekaligus gitu Pak. Jadi mesti harus sekaligus gitu satu-satu. Itu termasuk tepat lagi kau yang kita perlu sekaligus satu-satu aja gitu. Karena hidup kita tidak berlomba-lomba. Tadi dia kayaknya cepat selesai gitu ya. Hidup ini juga perjalanan. Jadi kita nih kada bantu kita nih kada sendirian gitu. Banyak yang kayak mengalami fase kayak kau nih, banyak kayak masalah asmara, masalah keuangan, ekonomi, tekanan dari orang tua lah, banyak jadi masalahnya itu. Tapi kita harus sadar itu, harus mengambil langkah besar gitu. Cuma ini kau ini termasuk tepat klik lah gitu, sudah mengambil langkah yang besar gitu, sudah datang ke sini gitu, terbuka gitu kepada rupa gitu, kesini terbuka, termasuk langkah baik juga kau ini. Baiklah, begitu terima kasih Pak Ahmad. Saya sekarang sudah merasa lebih lega ya Pak. Saya insya Allah akan coba langkah-langkah yang Bapak berikan tadi kepada saya. Terima kasih sudah mau datang ke sini. Mungkin selanjutnya mau datang ke sini datang aja gitu, ada masalah apa atau apa masalah pikiran mental apa, datang aja ke sini. Bapak terbuka aja, harus datang aja. Terima kasih banyak Pak. Saya sangat menghargai yang Bapak berikan tadi. Ya intinya memang semangat, kita harus mengajar. Intinya bila ada kesulitan pasti ada kemudian gitu. Jadi Allah dari wacana membebani manusia dengan di luar kemampuannya gitu. Jadi percayalah masalah kepastian dirinya. Ya, terima kasih Pak.